Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kabar bahalap pada pagi hari ini, Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Bersama saya, Penatua Hele Citanggar Babu, Majelis Jemaat GKE Pelangka 1 dari lingkungan pelayanan 3. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti serta mendengar podcast kabar bahalap dari Majelis Jemaat Pelangka 1 Resort Palangkaraya Hulu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena kasih, kemurahan, kebaikan, serta anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau belajar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia, namun termeterai di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-1 hingga yang ke-11, yang berbunyi demikian dengan perikop Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus padanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya tiap-tiap hari.
Amin. Pembacaan renungan pada pagi hari ini dari buku Kabar Bahalap yang ditulis oleh pendeta LGBT dengan judul Berdusta Membawa Sengsara. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11 menceritakan kisah Ananias dan Sapira. Mereka adalah bagian dari jemaat mula-mula. Pasal ini berkaitan dengan pasal sebelumnya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga yang ke-37 yang menceritakan cara hidup jemaat mula-mula. Bahwa jemaat hidup dengan penuh kasih, saling membangun sebagai tubuh Kristus. Mereka hidup tanpa kekurangan sebab yang ada pada mereka menjadi milik bersama. Mereka menjual segala kepunyaan untuk dibawa dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, dan kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36a. Bahkan ada seorang yang bernama Yusuf dan oleh para rasul memanggilnya Barnabas. Orang Lewi dari Siprus membawa persembahan dengan jumlah yang sangat besar, dan tentu itu sangat berarti dalam hidup bersama bagi orang yang membutuhkan. Ananias dan Sapira didorong oleh rasa kebersamaan itu, sehingga mereka juga menjual sebidang tanah untuk dibawa ke hadapan rasul-rasul. Alangkah indahnya jika suami istri bekerja sama dalam perbuatan baik. Namun sayangnya, Ananias dan Sapira bersekongkol dalam kejahatan, bersekongkol dalam dusta. Motivasi yang baik berganti dengan sebuah kesepakatan suami istri, bukan pada sesuatu hal yang baik, tapi justru pada dusta yang terencana. Menganggap bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan dengan sebuah kebohongan atau dusta yang dibungkus dengan sebuah tindakan yang terlihat baik. Mereka membawa hasil penjualan tanah, tetapi mereka menahan sebagian. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Rasul Petrus yang dipenuhi kuasa Roh Kudus mengetahui kejahatan hati Ananias dan juga Sapira. Bahkan Rasul Petrus berkata, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Kisah pasal 5 ayat yang ketiga. Rasul Petrus menegaskan bahwa pemberian segala kepunyaan menjadi milik bersama bukanlah suatu tuntutan keharusan, bukan pula merupakan tekanan bagi jemaat. Lebih baik mereka tidak menjual tanahnya sama sekali daripada menjual untuk menahan sebagian. Lebih baik tidak usah memberi jika pemberian itu bukan didasarkan pada ketulusan, melainkan untuk mendapat pujian. Ananias dan Sapira melakukan suatu tindakan yang salah, bahkan fatal, bukan dari jumlah pemberian mereka, bukan dari segi kuantitas, tetapi mereka tidak menjalankan komitmen iman. Mereka telah berdusta, bukan hanya mendustai manusia, tapi seperti yang Rasul Petrus katakan, engkau mendustai Allah. Kisah pasal 5 ayat yang keempat. Seketika itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Dan 3 jam kemudian
Hal yang sama terjadi juga pada istrinya. Kedua-duanya kehilangan nyawa atas suatu kesepakatan dusta yang berujung pada kematian. Kisah Ananias dan Sapira tentu memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendustai Allah. Apa yang dialami oleh Ananias dan Sapira menunjukkan bahwa Allah melakukan keadilannya dengan menghukum mereka yang berbuat pelanggaran. Tidak ada kompromi dengan dusta, dengan dosa. Penghukuman yang Tuhan berikan menjadi peringatan bahwa Tuhan memandang tinggi kekudusannya. Tidak seorang pun boleh mempermainkannya. Tuhan Allah berdaulat atas kehidupan. Ia adalah Allah yang penuh kasih karunia, tetapi juga Ia menghukum yang bersalah. Rasul Petrus yang dipenuhi kuasa Roh Kudus menegur Ananias dan Sapira dengan tegas, yang di masa kini mungkin tidak ditemukan lagi sosok seperti Rasul Petrus. Namun sebagai umat Tuhan, kita membuka diri untuk terus mau ditegur dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Jangan berdusta hanya untuk menjadikan kita terlihat baik, karena berdusta hanya akan membuat kita justru menjadi sengsara, bahkan tidak nyaman dengan keadaan. Hiduplah dalam kebenaran yang menuntun kita pada hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis menguasai hati, tetapi biarlah Roh Kudus yang berkuasa menuntun kita dalam kebenaran untuk hidup dalam persekutuan jemaat Tuhan, sehati, sejiwa dalam kasih Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup, sehingga kejujuran itu merupakan cerminan orang beriman dalam ketaatan kepada Tuhan. Demikian pembacaan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita membaca, mendengarkan renungan kabar bahalap pada pagi hari ini, kita mengucap syukur dengan berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Melalui firman-Mu ya Tuhan, hari ini menegur dan menasihati kami agar kami berperilaku jujur di dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga kami hidup berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, pakailah hidup kami agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga mohon ampun atas dosa pelanggaran kami ya Bapa. Kami menyerahkan juga seluruh keberadaan kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu Bapa. Kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah segala pujian hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah layanan podcast Kabar Bahalap
untuk kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.